saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. Pada pertemuan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana komunikasi terapeutik pada lansia. Tujuannya adalah agar kita dapat mampu menerapkan komunikasi pada lansia sesuai dengan sikap, teknik, dan prinsip dalam komunikasi terapeutik pada lansia. Sebelum melakukan komunikasi terapeutik pada lansia, persiapkan terlebih dahulu strategi pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan skenario yang ada pada modul praktikum. Lansia adalah sekelompok umur yang sudah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya yang biasanya ditandai dengan perubahan fisik, mental, sosial, serta keterbatasan dalam berkomunikasi. Batasan usia lansia menurut teori biasanya mulai dari umur 45 tahun sampai lebih dari 95 tahun. Sebelum melakukan pemeriksaan pada lansia, alangkah baiknya kita siapkan tempat dan kondisi agar tidak terjadi hambatan dalam memulai komunikasi dengan klien lansia. Pastikan ruangan tersebut terhindar dari adanya kebisingan. Pastikan perawat menjadi pendengar yang setia dan memberikan waktu bicara pada klien. Dan jika lansia menggunakan alat bantu pendengaran, pastikan alat bantu dengar tersebut berfungsi dengan baik. Kemudian ketika berbicara atau berkomunikasi pada lansia, berbicaralah tidak dengan berteriak, langsung ke arah telinga lansia. Dan gunakanlah kalimat yang sederhana sehingga memudahkan lansia untuk berpikir. Kemudian selalu menanyakan respon pada lansia. Baik, pada saat ini saya akan meroplaykan bagaimana komunikasi pada lansia dengan menggunakan teknik keperawatan pemeriksaan tekanan darah. Yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan lansia yaitu komunikasi secara terbuka. Maksudnya yaitu dalam posisi yang berhadapan, tetapkan kontak mata dengan pasien lansia, posisi yang rileks, kemudian kita bisa tersenyum. Bila perlu, kita bisa menggunakan sentuhan fisik pada lansia, dan bila perlu kita bisa mendekat kepada lansia sesuai dengan kondisi dari lansia. Baik, selamat pagi kakek. Perkenalkan, saya dengan perawat Cynthia. Pada saat ini saya datang dengan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan kepada kakek. Mohon maaf sebelumnya kakek, biasanya dipanggil kakek apa ya? Gun. Oh baik, kakek Gun. Tujuan saya kesini adalah untuk melakukan home care atau pemeriksaan rumah. Karena kemarin saya mendapatkan informasi dari pihak posyandu lansia bahwa kakek Gun mengalami tensi yang tinggi. Kakek Gun juga mengalami keluhan susah tidur dan pusing. Apa benar, kek? Oke, baik. Jadi kakek ini mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kan kemarin kakek melakukan pemeriksaan tekanan darah di posyandu. Kalau boleh tahu berapa kek tekanan darah kakek? Apa bu? Kan kemarin kakek melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemarin yang disampaikan perawat berapa tensinya? Aduh bu, saya sudah lupa. Ya, astaga, kakek sudah lupa. Nah teman-teman, pada kasus ini kakek Gun mengalami masalah pendengaran. Jadi kita bisa lebih mendekat atau lebih ke arah telinga kakek agar supaya
kakek atau pasien tersebut bisa mendengar dengan jelas. Baik, Kek. Setelah saya lihat di catatan yang dikirim kemarin, tensinya kakek itu 170/100. Nah, itu sangat tinggi, Kek. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kembali. Sebelumnya, Kek, apa kakek ada keluhan pada tadi malam? Ada, Apa? tidak bisa tidur, suka marah-marah dan Sakit. leher sakit. Oh iya, jadi Kek, tanda-tanda gejala tadi merupakan gejala dari seseorang yang mengalami tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Jadi saya bisa langsung saja melakukan pemeriksaan kembali kepada kakek. Kira-kira waktunya 10 menit. Apakah kakek bersedia? Baik. Teman-teman, pada saat ini saya menggunakan tensi darah digital seperti ini untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah pada kakek Gun. Baik, kakek Gun, permisi ya. Baik, Kek, mungkin ini pada saat pemeriksaan ini agak sedikit sakit, bukan sakit sih, tertekan ya. Soalnya kan biasanya kakek melakukan ini. Kakek bisa rileks. Kakek bisa rileks. Baik. Setelah saya lihat hasilnya di sini, hasilnya 150/90 kakek. Sudah mulai turun ya dari yang kemarin. Baik, Kak. Ada yang ingin kakek tanyakan lagi? Maaf Bu, tadi tidak bisa kedengaran. Oh, hasilnya. Hmm, Hasilnya, Kak. iya, Oh, tadi hasilnya 150/90. apa? 150/90. Jadi hasilnya 150/90 masih dalam kategori yang tinggi, kakek. Jadi kakek bisa melakukan olahraga yang ringan. Kemudian kakek juga jangan lupa minum obat yang teratur. Kemudian kakek Gun bisa hindari makanan yang mengakibatkan tekanan darah kakek Gun naik. Misalnya hindari makanan yang asin-asin, yang mengandung garam tinggi, kakek. Apa kakek bisa pahami yang tadi saya bilang? Oke. Karena kakek sudah pahami betul apa yang sudah tadi saya bilang, besok, Kek, saya akan kembali lagi ke kira-kira jam 11 siang, Kek. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih, kakek, atas waktunya. Semoga kakek cepat sehat. Minum obat yang teratur ya, Kek. Oke. Terima kasih, kakek. Halo semuanya, ingin mengajak kepada kalian yang masih bingung ingin kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.